Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita telah memasuki pada pertemuan ke-8 yang akan membahas mengenai diferensiasi numerik. Kalau sebelumnya kita telah belajar integrasi numerik, nah kalau sekarang kita akan belajar diferensiasi numerik atau turunan numerik. Nah, diferensiasi numerik itu digunakan untuk mencari kemiringan atau slope atau gradien dari fungsi suatu fungsi pada suatu titik tertentu. Jadi diferensiasi itu sendiri sebenarnya kita mencari kemiringan ya. Dari kemiringan dari suatu fungsi itu pada titik tertentu saja. Nah, mungkin nanti secara numerik itu akan didefinisikan sebagai berikut. Jadi diferensiasi pada titik X itu akan sama dengan eh, fx plus dx dikurangi fx per delta x-nya. Nah, bagaimana bisa dapat ini nanti saya akan jelaskan. Jadi untuk salah satu metode numerik untuk menurunkan suatu fungsi itu ada namanya metode beda hingga atau finite difference method. Nah, di mana syaratnya itu merupakan fungsi yang kontinu di titik X. Seperti itu. Nah, kemudian metode beda hingga sendiri itu mempunyai beberapa tipe. Ada tipe forward difference, ada backward difference, ada central difference. Nah, kemudian yang ketiga-tiganya ini merupakan pendekatan turunan menggunakan ekspansi deret Taylor seperti itu. Nah, ini adalah contoh eh, terdapat suatu fungsi. Nah, apabila kita ingin mencari eh, turunan atau gradien pada fungsi pada suatu titik x misal. Nah, nanti yang akan digunakan adalah eh, titik fx plus 1 atau titik fx plus delta x-nya atau fx min delta x-nya. Nah, kalau semisal forward difference itu menggunakan yang x plus delta x, kalau yang backward itu x min delta x, sedangkan kalau yang sentral itu akan menggunakan dua-duanya seperti itu. Nah, jadi untuk mencari x, maksudnya untuk mencari turunan pada titik x. Nah, pada central difference, dia itu kemiringan dari garis ini, garis biru ini, garis dongker ini. Sedangkan kalau yang forward difference itu x-nya untuk mencari turunan pada titik x itu menggunakan yang ini. Sedangkan kalau yang backward itu menggunakan yang ini. Yang seperti itu. Dan kita juga boleh menggunakan salah satu cara dari ketiga cara ini. Itu sama-sama boleh seperti itu. Nah, ini adalah ekspansi dari Taylor yang bisa menghasilkan definite difference-nya. Nah, misalkan suatu fungsi fx ingin dicari turunannya, nah kemudian dengan menggunakan forward difference, variabel bebas x itu digeser sebesar delta x. Nah, jadinya fx plus delta x kayak gitu. Itu kan sama dengan fx, ini delta Taylor-nya. Nah, kemudian nanti yang kita ambil itu hanya segini saja. Segini saja. Nah, ini dianggap sebagai errornya nanti yang terakhir. Nah, kemudian eh ini pindah ruas ke kiri jadinya minus fx fx plus dx min fx per delta x jadinya. Nah, kemudian ini adalah turunannya untuk yang forward difference. Jadi untuk yang forward difference itu kita menggunakan titik x plus dx dan titik x-nya seperti pada contoh berikut. X sama x plus dx. Ini yang forward kan. Yang digunakan tuh nanti x plus x sama x plus dx. Jadi yang dicari nanti kemiringan yang ini. Kemudian yang backward difference itu tinggal kita ganti x min dx-nya. Yang sebelumnya x plus dx kita ganti menjadi x min delta x. Kemudian sama dengan sebelumnya, maka kita akan mendapatkan
turunannya, yaitu fx min dx per delta x, seperti itu. Kalau yang sebelumnya fx plus dx min fx, dan yang sekarang fx dikurangi fx min dx per delta x-nya. Nah, kalau yang central difference itu yang akan digunakan adalah fx plus dx sama fx min delta x-nya per 2 delta x, seperti itu. Nah, ini dia. Untuk menggunakan central difference, variabel bebas x-nya itu dekati dari belakang sebesar delta x dan dari depan sebesar delta x juga, gitu. Nah, kemudian atau kita bisa mencari dengan backward dan forward. Ini kan backward dan forward ya. Nah, kemudian kita jumlahkan akan menjadi persamaan ini, dan kita kemudian duanya itu kita turunkan ke sini. Jadilah persamaan ini. Ini adalah untuk central difference. Untuk central difference, jadi untuk mencari turunan pada titik x itu menggunakan titik x plus dx sama x min dx, x min delta x. Oke. Nah, ini adalah beda hingga untuk order 2. Untuk contoh soal nanti kita tidak membahas untuk order 2, tapi cukup order 1. Jadi maksudnya order 2 ini nanti turunannya hingga 2 kali. Nah, itu akan didapatkan persamaan numeriknya seperti ini. Nah, tapi ini nggak kita pakai untuk kasus ini. Oke, dari beberapa metode beda hingga, dari forward, central, sama backward, nah itu didapatkan persamaan numeriknya seperti ini. Untuk yang forward itu menggunakan fx plus h dikurangi fx per h dikurangi fx dibagi h. H ini bisa kita ganti dengan delta x ya, seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk central difference yaitu fx plus h min fx min h per 2h. Sedangkan backward fx dikurangi fx min h per h. Nah, jadi teman-teman dari namanya seharusnya udah bisa membedakan ya, mana forward, mana central, mana backward. Kalau forward, dia itu menggunakan yang titik selanjutnya, fx plus h. Ini adalah titik selanjutnya kan, titik setelah x kan, fx plus h. Titik selanjutnya dikurangi titik yang sekarang dibagi bedanya. Nah, kalau misalnya yang sentral itu titik selanjutnya dikurangi titik sebelumnya dibagi 2h. Nah, kalau yang backward itu titik yang sekarang dikurangi titik sebelumnya dibagi h. Nah, analoginya seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal. Dengan menggunakan metode finite difference, tentukan turunan dari fungsi berikut. Fungsi dari fx sama dengan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 2. Nah, kalau hasil analitiknya itu 9x kuadrat plus 4x min 4. Nah, kemudian kita tentukan dulu governing equation-nya. df per dx sama dengan fx. Nah, ini adalah working equation-nya. Kita tinggal masukkan aja. Ini seharusnya kita tinggal masukkan aja fungsi atau persamaannya, kan kita cari turunannya. Nah, kemudian ini adalah numerical equation-nya. Nah, kita bisa milih salah satu dari beberapa metode. Nah, kalau yang ini forward, yang ini backward, yang ini central. Kita sebenarnya bisa milih salah satu. Nah, kemudian ini adalah flowchart-nya. Nah, pertama kita tentukan dulu fx-nya, dx-nya, kemudian x max-nya itu sampai berapa, dan n-nya itu jumlah cacahannya itu berapa, sama x awalnya itu berapa. Nah, kemudian buat array kosong. Nah, setelah itu kita tentukan fx, xb, sama xc, kemudian i-nya. Nah, kemudian nanti biar lebih jelasnya saya jelaskan di program saja ya. Nah, nanti outputnya itu akan berupa grafik. Jadi
karena ini turunan kan ya, dia itu kan kalau numeriknya kan berupa hasil analitiknya kan berupa persamaan. Nah, sebenarnya hasil eh, numeriknya itu jadi akan mendapatkan persamaan yang sudah digambarkan secara grafik seperti itu. Nah, bedanya sama sama integrasi, kalau integrasi kan hasilnya kan emang angka tertentu kan. Nah, tapi kalau turunan itu hasilnya berupa grafik nanti. Nah, ada contoh dua. Ini adalah persoalan mengenai peluruhan zat radioaktif. Nah, massa awalnya itu 100 mg dan K-nya itu 0,053. Kemudian kita cari N pada nilai tertentu, pada T tertentu menggunakan metode beda hingga. Finite difference. Nah, ini adalah governing equation-nya. dN per dt sama dengan min K kali N. Governing equation-nya juga. Nah, kemudian numerical equation-nya gimana? Nah, jadi dN per dt ini kita ganti dengan persamaan numeriknya. Kita bisa pilih salah satu, dan pada kasus ini yang dipilih adalah forward difference. Karena kita menggunakan T plus dt. Jadi menggunakan titik yang selanjutnya. Jadi jumlah pada T plus dt, N pada titik T plus dt dikurangi N pada T dibagi dt itu sama dengan KNT. Nah, kemudian yang ini kita pindahkan dt-nya pindahkan kanan dan nt-nya pindahkan kanan juga. Nah, akan didapatkan rumusan nt plus dt. Apa maksudnya nt plus dt ini? Jadi dengan kita mengetahui jumlah pada t awalnya, kita bisa menggunakan n pada titik awalnya itu untuk memprediksi n pada titik selanjutnya pada t plus dt-nya seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah flowchartnya. Biar lebih jelas saya jelaskan saja di implementasi program. Sampai jumpa di video berikutnya.